Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 7. Air liur roh hijau ajaib. Mendengar pemberitahuan dari pelayan wanita, Ya Fei menjadi sedikit kosong. Dia segera menoleh untuk melihat ekspresi Xiao Yan yang langsung menjadi suram. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia dengan lembut bertanya, "Nalan Yanran?" "Iya." Pelayan wanita itu dengan hormat menjawab. "Kenapa dia mencariku?" Ya Fei mengerutkan alisnya sedikit dan bergumam lembut. Dia menghela nafas dan menatap Xiao Yan, meminta maaf, "Maafkan aku. Pergilah. Ini adalah pekerjaanmu. Bukannya aku akan menyalahkanmu." Xiao Yan tersenyum. Beberapa kegelapan di wajahnya menghilang saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu mungkin tidak ingin bertemu dengannya sekarang, jadi tunggu di sini sebentar. Setelah saya menanyakan alasan kedatangannya, saya akan mengantar Anda berdua keluar." Mata cantik Ya Fei menyapu Xiao Yan dan Hai Bodong yang pendiam dan acuh tak acuh dan berkata dengan sikap menyelidik. Ini juga, setelah merenung sejenak, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia saat ini memang tidak ingin bertemu wanita itu lebih awal. Karena itu, dia tidak menolak saran Ya Fei saat itu. Melihat Xiao Yan setuju, Ya Fei menghela nafas lega. Melewati sisi pelayan wanita, Ya Fei menyuruhnya untuk menjaga mereka berdua dengan benar sebelum dengan cepat keluar dari ruangan. "Apakah Anda memiliki dendam dengan Nalan Yanran itu?" Mengamati bagian belakang yang telah menghilang di balik pintu, Hai Bodong memegang cangkir teh yang telah berubah menjadi es dan bertanya dengan suara yang agak heran. "Iya." Xiao Yan mengangguk dan perlahan duduk di kursi. Ekspresinya sedikit jelek. "Jangan bilang kalau kamu pergi ke Mystic Cloud Sect ada hubungannya dengan dia." Saat dia melirik Xiao Yan, Hai Bodong menjadi terkejut dan dia segera bertanya dengan cara tertegun. Kali ini, Xiao Yan tidak menjawab dan hanya menyesap tehnya. Matanya yang menyipit mengandung kilatan dingin yang samar. Mengamati cara Xiao Yan, Hai Bodong tahu jawabannya dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia agak mengerti maksud Xiao Yan untuk menuju ke Mystic Cloud Sect. Namun, dia masih agak bingung dengan apa yang telah dilakukan wanita Nalan Yanran itu pada Xiao Yan. Dia benar-benar berhasil menyebabkan orang ini dengan kekuatan mental yang luar biasa bahkan bersedia untuk membentuk hubungan yang tidak diinginkan dengan makhluk besar seperti Mystic Cloud Sect. Jelas bahwa berada dalam hubungan yang buruk dengan Mystic Cloud Sect di dalam kekaisaran Jia Ma adalah hal yang sangat bodoh. Oh, itu benar. Mengapa Anda menemukan hal-hal yang dapat memulihkan kekuatan spiritual? Apakah jiwa Anda telah terluka? Hai Bodong tidak terus terlibat masalah ini. Sebaliknya, Hai Bodong tiba-tiba teringat hal yang dibutuhkan Xiao Yan sebelumnya dan segera bertanya dengan ragu. Alis Xiao Yan berkedut lembut tanpa diketahui. Dia perlahan menyesap tehnya sementara jantungnya bergerak dengan cepat. Sesaat kemudian, dia dengan tenang berkata, "Efek sisa yang disebabkan oleh Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Oh, benda itu sangat menakutkan. Masuk akal jika hal itu menghasilkan beberapa efek sisa." Hai Bodong tidak memiliki keraguan sedikit pun setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame itu benar-benar agak menakutkan. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ini serius?" Melakukan yang terbaik untuk mempertahankan detak jantungnya yang biasa, Xiao Yan melirik Hai Bodong dan berkata, "Ini tidak terlalu serius, tapi juga bukan cedera biasa. Oleh karena itu, saya perlu mencari beberapa hal unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual yang akan memungkinkan saya pulih dengan cepat." Mendengar jawaban yang agak samar dari Xiao Yan ini,
Hai Bodong mengatupkan alisnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap wajah halus dan tampan di mana orang tidak bisa melihat emosi apapun. Bibirnya sedikit menggeliat, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengangguk sedikit, menundukkan kepalanya dan menatap cangkir teh, menjadi diam. Meminjam pantulan dari permukaan air cangkir teh, Xiaoyan bisa dengan jelas melihat reaksi Hai Bodong. Tangannya yang memegang erat cangkir teh sedikit mengendur dan dia perlahan menyesap tehnya. Dia membasahi tenggorokan yang agak kering sambil menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya. Setelah mereka berdua terdiam, suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Pelayan wanita yang menunggu di salah satu sudut gelisah dan tidak berani membuat suara atau mengganggu mereka. Dia juga sangat berhati-hati bahkan saat mengganti teh untuk mereka berdua, tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana tenang bertahan selama hampir setengah jam ketika suara klik-klak yang tergesa-gesa dan jelas terdengar dari pintu. Segera, tubuh tenang dan elegan Ya Fei muncul di hadapan mereka berdua. Apakah dia sudah pergi? Xiaoyan perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya sembarangan. Iya. Saat dia masuk ke kamar, Ya Fei dengan hormat mengangguk pada Hai Bodong yang memegang cangkir tehnya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan sementara jari-jarinya yang panjang dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata sambil tersenyum pada tatapan ragu Xiaoyan, "Xiaoyan Didi, apakah kamu benar-benar membutuhkan harta alam itu?" "Ya, saya sangat membutuhkannya." Hati Xiaoyan sedikit melonjak saat dia mengangguk. Tatapannya menatap tajam ke arah Ya Fei dan dia dengan lembut bertanya, "Apakah rumah lelang memilikinya? Selama Anda bisa mengeluarkannya, saya bisa memberi Anda harga yang memuaskan." Hal-hal unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual sangatlah langka. Bahkan dengan arus besar barang di rumah lelang primer, kami hampir tidak bisa mengumpulkan barang semacam itu. Ya Fei menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. "Kalau begitu maksudmu," Xiaoyan sedikit mengernyit dan berkata, "Rumah lelang primer kami memang tidak memiliki barang-barang unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual. Namun, menurut yang saya tahu, klan tertentu di kota suci Jia Ma memang memiliki tanaman unik yang diberi nama 7 air liur roh hijau ajaib. Akar dari jenis tanaman ini dapat dimurnikan menjadi sejenis zat cair yang sangat misterius. Zat semacam ini adalah bahan terbaik untuk memulihkan kekuatan spiritual." Ya Fei tersenyum pahit saat dia menjawab, "Oh, betulkah?" Mendengar ini, kegembiraan langsung memenuhi wajah Xiaoyan. Dia buru-buru bertanya, "Klan mana?" Senyum pahit muncul di wajah cantik Ya Fei. Sikap bergumamnya tampak agak ragu-ragu. Xiaoyan dengan ragu menyaksikan ekspresi Ya Fei ini. Dia bingung sebelum dia segera mengingat sesuatu. Pada saat itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram saat dia berkata, "Jangan bilang itu klan Nalan." "Ya, memang mereka." Ya Fei mengangguk tanpa daya. Harta karun semacam itu adalah sesuatu yang akan dikagumi dan disembunyikan siapapun. Bahkan tanpa mempertimbangkan permusuhan yang saya miliki untuk mereka, apakah menurut Anda klan Nalan akan menjual 7 air liur roh hijau ajaib itu kepada saya? Xiaoyan mengusap dahinya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu ingin aku pergi dan mencurinya? Jika saya benar-benar tidak punya pilihan, siapa yang ingin kamu pergi dan mencuri?" Klan Nalan adalah salah satu dari 3 klan besar yang sama terkenalnya dengan klan primer kami. Apalagi sejumlah orang dari klan Nalan adalah orang-orang penting dalam militer kesultanan. Jika seseorang berbicara tentang tingkat benteng pertahanan yang mereka miliki, itu pasti tidak akan lebih lemah dari klan primer kami. Meskipun Anda mendapat bantuan dari Tuan Tua Hai Bodong, mencoba untuk berhasil mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib dari pertahanan kuat klan Nalan bukanlah tugas yang mudah.
Ya Fei memandang Xiao Yan dengan ejekan saat dia berkata dengan suara kesal, jika kamu tidak berhati-hati dan bertarung sampai mati dengan mereka, kamu mungkin akan menghancurkan 7 air liur roh hijau ajaib, bukankah begitu? Menyia-nyiakan usahamu. Jika saya tidak dapat merampok dan tidak dapat menggunakan transaksi bisnis normal, namun saya menginginkan 7 air liur roh hijau ajaib, itu. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan sedikit mengernyit dan berkata, kakek tua dari klan Nalan pernah bertarung dengan monster peringkat 5 yang sangat beracun, searing Iron Poison Weed, beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil membunuhnya, dia tidak beruntung memiliki yang terakhir menyuntikkan racun yang menyebabkan orang gemetar ketakutan, searing poison, yang terkenal, ke dalam tubuhnya. Karena Anda berpengalaman dalam memurnikan obat, saya pikir Anda seharusnya tahu seberapa kuat jenis racun ini. Ada catatan tentang searing Iron Poison Weed yang melompati kelasnya dan meracuni Magic Beast peringkat 6 sampai mati. Jika bukan karena fakta bahwa jumlahnya sangat sedikit sehingga hampir tidak dapat diabaikan. Benda itu memang sangat beracun, tapi ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan 7 air liur roh hijau ajaib, bukan? Mendengar nama, searing Iron Poison Weed, wajah Xiao Yan berubah sedikit dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu mendengar semua yang ingin aku katakan? Sambil melemparkan tatapan jijik pada Xiao Yan lagi, Ya Fei melanjutkan, selama beberapa tahun terakhir ini, kakek Nalan mengandalkan Duki yang kuat untuk menekan racun. Namun, seiring bertambahnya usia, reaksi dari racun juga menjadi semakin kuat. Setengah bulan yang lalu, searing poison yang tersembunyi di tubuhnya benar-benar meledak. Di bawah letusan semacam ini, kakek Nalan, yang kekuatannya di kelas Dowang, benar-benar pingsan. Sekarang, seluruh klan Nalan berantakan total saat mereka pergi kemana-mana untuk mencari alkemis untuk menyelamatkannya. Menemukan seorang alkemis? Dengan hubungan Nalan Yanran, bukankah seharusnya dia bisa mempekerjakan Gu Hi? Dengan kemampuan pemurniannya, jenis racun apa yang tidak bisa dia sembuhkan? Xiao Yan berkata dengan lemah. Dia mempekerjakannya tapi bahkan Gu Hi tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan searing poison. Seperti namanya, racun semacam itu bersembunyi jauh di dalam tulang dan bahkan sumsum tulang. Semua pil obat akan sulit menghilangkannya sepenuhnya. Ya Fei menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Bahkan Gu Hi tidak punya solusi. Mendengar ini, Xiao Yan langsung berkata dengan kaget. Iya. Ya Fei mengangguk dan menyuarakan pikirannya, meskipun Gu Hi tidak menghilangkan racunnya, dia telah berbicara tentang metode yang bisa bekerja. Itu untuk mengontrol nyala api, meletakkannya ke tubuh kakek Nalan dan menggunakan suhu tinggi untuk mengeluarkan searing poison di dalamnya. Sayangnya, ada prasyarat yang sangat penting untuk ini. Nyala api haruslah api surgawi. Oleh karena itu, klan Nalan saat ini menghabiskan banyak uang untuk melibatkan para alkemis yang memiliki api surgawi. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apapun, mereka bahkan menyebut harga tinggi yang bahkan diingini oleh klan primer kami. Itu benar, dalam harga yang mahal itu, ada 7 air liur roh hijau ajaib. Ya Fei melambaikan tangannya. Siapapun yang mampu menyembuhkan kakek Nalan akan dapat memperoleh 7 air liur roh hijau ajaib itu. Baru-baru ini, ada banyak alkemis yang mencoba. Sayangnya, semuanya gagal tanpa kecuali. Beberapa saat yang lalu, alasan Nalan Yanran datang menemui saya adalah meminta kami, Primer Auction House, untuk membantu mereka mengiklankan dan melihat apakah kami bisa menemukan alkemis yang memiliki api surgawi. Mungkin kamu bisa pergi dan mencoba. Bagaimanapun, hal yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya dengan kakek Nalan. Setelah itu terjadi, dia bahkan dengan marah mengusir Nalan Yanran keluar rumah beberapa kali. Meskipun tindakannya tidak permanen.
Ya Fei memperhatikan Xiao Yan dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia tetap diam. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.